Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Kembali saya Syarima Suhaimi menemani Anda kali ini dalam acara Publika. Dan seperti biasa di sore hari ini akan kita bahas satu tema khusus tentunya bersama 3 narasumber yang telah kami undang di studio TVRI Sumatera Selatan. Dan sore hari ini tema kita yaitu dampak pemanasan global bersama 3 narasumber kita. Yang pertama yaitu Profesor Dr. Insinyur HM Taufik Thoha DEA dan juga Profesor Dr. Supli Effendi Rahim, dan yang terakhir juga ada Dr. Insinyur Haji Muhammad Joni Bustan MN. Dan nantinya juga akan tetap kami undang partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454 ataupun di line SMS Anda dapat mengirimkan pesan singkat Anda di 0811710903. Dan langsung saja kita sapa ketiga narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur HM Taufik Thoha DEA. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kabar baik ya Pak? Ya baik. Baik, alhamdulillah. Juga selamat sore. Selamat sore, iya Bapak. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Baik, Bapak Taufik Thoha ini yaitu Wakil Ketua ICMI Sumsel bidang pengembangan Iptek dan Kominfo dan juga sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Dan narasumber kita yang kedua kita sapa Profesor Dr. Supli Effendi Rahim selaku pakar lingkungan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dan yang terakhir ada Dr. Insinyur Haji Muhammad Joni Bustan MN selaku pakar energi lingkungan. Selamat sore Pak Joni. Selamat sore. Selamat sore. Dan tentunya langsung saja kita bahas tema kita pada sore hari ini yaitu dampak pemanasan global. Baiklah pemirsa, seperti yang kita ketahui isu global yang menjadi perbincangan baik nasional maupun internasional yaitu meliputi diantaranya krisis energi dan salah satunya tema kita pada sore hari ini yaitu dampak pemanasan global. Mungkin langsung saja kita tanyakan mungkin ke Pak Joni dulu nih Pak. Sebenarnya sejauh ini pemanasan global yang terjadi di negara kita di Indonesia ini seperti apa yang telah terjadi ini Pak? Sebenarnya isu daripada pemanasan global itu tidak hanya di negara kita, tapi secara umum sudah mendunia. Tetapi negara kita selalu kena tuding oleh negara-negara maju bahwa penyebab daripada pemanasan global, partisipasi yang paling tertinggi adalah negara Indonesia. Baik. Terutama dari segi pembakaran hutan. Tapi sebenarnya global warming atau pemanasan global yang terjadi sekarang itu diakibatkan daripada aktivitas energi yang mencakup lebih dari 60% sebenarnya. Kalau berbicara soal keaktifan pemakaian energi di seluruh dunia, tidak satu negara pun yang tidak menggunakan energi dalam hal ini adalah bahan bakar fuel. Itu penyebabnya sebenarnya. Jadi kalau di negara kita sendiri sebenarnya kebenaran kita iklim tropis, tropical country, sehingga dampak itu lebih terasa sebenarnya di kita ini. Tetapi bagi di daerah seperti kutub utara, kutub selatan, dampaknya itu agak minor. Paling nanti setelah siklus beberapa tahun terjadinya pencairan es pada kutub utara dan kutub selatan. Kira-kira itu sementara. Baik, itu salah satu penyebab terjadinya pemanasan global ya Pak, 60% krisis energi. Baik, saya ke Pak Taufik Thoha, mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya apa penyebab timbulnya 60% krisis energi yang terjadi pada saat ini Bapak? Kita ketahui bahwa saat ini ya, khususnya di Indonesia ini penggunaan energi ini masih didominasi oleh bahan bakar minyak. Oleh karena itu pemerintah pada tahun 2006 telah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 5 tahun 2006 di mana pemerintah menargetkan untuk menurunkan penggunaan BBM, di mana pada data tahun 2006 itu penggunaan BBM 51,6%. Itu ditargetkan untuk diturunkan secara bertahap sampai dengan tahun 2025 menjadi 20%. Berarti ada 31,6% yang harus digantikan oleh energi terbarukan lainnya. Dan juga diantaranya nantinya itu dengan meningkatkan energi batubara tapi clean coal technology, kemudian juga biofuel, kemudian panas bumi, energi air, surya dan lain-lain. Nah, kita ketahui juga bahwa saat ini sudah sejak 10 tahun terakhir ini cadangan minyak bumi baik nasional dunia maupun nasional
saat ini semakin terbatas, di mana sulitnya ditemukan cadangan baru, dan juga kita ketahui bahwa kebutuhan energi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Oleh karena itu sekarang sudah kebijakan kita untuk pengembangan energi baru terbarukan ini dulu hangat disemarakkan pada waktu kenaikan harga minyak mentah dunia yang lalu, ya, kemudian terhenti, dan sekarang kita ketahui bahwa harga minyak mentah dunia itu, crude oil itu saat ini sudah mencapai 115 US dollar per barrel. Ya, dan sekarang sudah bukan wacana lagi, mungkin pemerintah Republik Indonesia akan menaikkan harga bahan bakar minyak pada 1 April ini. Dan inilah yang kita harapkan, kalau memang ini akan dinaikkan, saya sebagai katakanlah pemerhati energi ya, di sini ya mohon agar pemerintah betul-betul bijak nanti dalam menetapkan besaran kenaikan harga tersebut. Yang menurut saya ya mungkin berkisar antara 500 sampai 1.000 rupiah per liter. Baik, saya ke Pak Supri sekarang. Menurut Bapak sendiri, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Taufik Toha, nantinya juga akan ada rencana kenaikan harga bahan bakar minyak seperti itu ya Pak. Apakah nantinya menurut Bapak pemerintah akan berhasil ataukah tepat sasaran, tepat tujuan dengan penaikan BBM ini? Apakah nanti sangat berdampak besar terhadap masyarakat Pak? Ya, sebetulnya apa yang kita saksikan sejak lama, bahwa kenaikan itu selalu berdampak negatif. Ya. Kenapa? Karena efisiensi dari penggunaan energi, kita tidak mendapatkan informasi yang jelas dari pemerintah. Apakah memang benar ya kita memang katakanlah harganya itu sekian misalnya. Yang kita tahu selama ini bahwa pemerintah gagal memperbaiki pendapatan masyarakat, sumber pendapatan masyarakat. Jadi saya pikir semua orang akan bisa mengelola negara hanya dengan menaikkan minyak, tapi itu bentuk dari ketidakberhasilan sebetulnya. Kalau kita melihat ya. Jadi itu bukan satu-satunya cara. Karena apa? Karena yang selama ini efisiensi ataupun penggunaan minyak dalam negeri itu memang masih kita pertanyakan. Baik, nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam ya Pak tentang topik kita pada sore hari ini, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Baiklah pemirsa TVRI Sumatera Selatan, tetaplah bersama Publika, kami akan segera kembali sesaat lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wendy Aprizal kembali menjumpai Anda kali ini dalam acara Klinik Tani. Kuatan daripada tanaman tersebut. Jadi tanaman itu supaya dia lebih sehat. Mudah-mudahan kalau tanaman dengan sehat, dengan sehat seperti ini, dia akan lebih memberikan respon resistensi, ketahanan terhadap penyakit tersebut. Biasa nanti bisa berpartisipasi bersama kami di sini di 0711 311454 atau di SMS di 0811 710. Masyarakat ini kadang-kadang sulit untuk mencari penanggulangan untuk membasmi penyakit jamur putih tersebut. Penyakit ini kalau kita dari awalnya kita bisa cegah dengan pengolahan tanah yang baik ya. Cerita kita hari ini cerita rakyat dari Palembang. Judulnya adalah Legenda Perahu Bidar. 2 perahu bidar telah siap. Keduanya sama-sama cepat. Sama-sama cepat. Tak ada satupun di antara mereka yang mau mengalah. Perahu bidar itu mencapai finish bersamaan. Remaja awal sekitar usia 12 sampai 14, lalu kemudian remaja tengah dan remaja akhir nanti yang menjelang dewasa gitu. Umur 8 tahun, tapi berhubung perempuan pubertasnya lebih cepat. Karena pubertas masanya maju, kalau yang sebelumnya 12-13, sekarang 10-11 sudah mulai. Artinya apa? Perubahan lebih cepat, kita sebagai orang tua juga harus adaptasinya lebih cepat dong.
kaca TVRI Sumatera Selatan. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan dan masih dalam acara Publika. Dan dengan tema kita yaitu dampak pemanasan global, dan juga masih bersama 3 narasumber kita yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur HM Taufik Thoha DEA selaku Wakil Ketua ICMI Sumsel dan juga Dekan Fakultas Universitas Sriwijaya, dan juga ada Bapak Profesor Dr. Supli Effendi Rahim, dan yang terakhir ada Bapak Dr. Insinyur HM Joni Bustan MM. Dan nantinya juga kami nantikan partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113114454, atau juga Anda dapat mengirimkan pesan singkat Anda di 0811710903 untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan mengenai tema kita pada sore hari ini. Baik, saya kembali ke Pak Taufik nih Pak. Sejauh ini seperti yang telah Bapak sebutkan tadi, ada wacana-wacana ataupun kebijakan yang seharusnya dilakukan pemerintah. Nah, sejauh ini sebenarnya seperti apa menurut Bapak keseriusan pemerintah menangani masalah ini, Pak? Baiklah, kita ketahui bahwa kebijakan pemerintah Peraturan Presiden Nomor 5 2006 tersebut ya, tentang pengurangan BBM ini sangat tepat sekali sebetulnya ya. Di mana kita ketahui dengan pengurangan penggunaan BBM tentunya ini juga berdampak untuk mengurangi pemanasan global. Baik. Karena BBM ini cukup besar kontribusinya terhadap pemanasan global, gas CO2 maupun CO-nya. Nah, kita lihat berdasarkan pengamatan saya, pemerintah serius. Saya ingat pada tahun 2007 kita juga menghadapi masalah harga minyak mentah dunia ini melambung sampai 140 US dollar per barrel. Nah, pada waktu itu ya, harga minyak BBM kita juga di Indonesia dari 2.000 naik ke 4.500, bahkan naik 5.500 dan sampai ke 6.000. Dan pada waktu itu pemerintah mengambil kebijakan untuk pengembangan energi baru terbarukan yang ini ramah lingkungan kan, serius. Tapi untuk mengembangkan biofuel ya, kemudian bahan bakar gas ya, energi air surya. Tapi pada akhir tahun 2007 awal 2008 harga minyak mentah dunia itu turun ya, di bawah 100 ya. Kemudian juga harga BBM kita juga ikut turun. Kembali lagi ke Rp4.500 per liter. Nah, di sini pemerintah mengendor lagi, melempem kalau kata orang Palembang, melempem. Ya boleh katakan saya melihatnya terlena. Tidak ada lagi kita lihat berita-berita di media cetak, surat kabar koran, di media elektronik. Tidak ada lagi berita-berita tentang energi. Seolah-olah kita sudah terlepas dari krisis energi. Padahal kita belum. Belum. Yang energi baru terbarukan yang untuk dalam rangka mengurangi masalah lingkungan ini juga belum tersentuh sama sekali, terhenti. Nah, sekarang muncul lagi sejak 2011 kita sudah mulai lagi sekarang ya mengaktifkan kembali. Itu kebijakan konversi BBM ke BBG itu bukan baru. Itu sejak tahun 1999, tahun 1956 itu sudah diimplementasikan di Jakarta. 3.000 unit taksi Bluebird itu dibantu dengan alat converter kit dengan tabungnya. Kemudian di kita juga tahun 2005 sudah dilakukan dan sekarang ini. Nah, ini sekarang kelihatan serius ya. Inilah kita harapkan mudah-mudahan ada hikmahnya dari kenaikan harga BBM ini agar pemerintah kembali serius untuk mengimplementasikan kebijakan yang sudah dibuat. Kebijakan sudah ada semua ini. Sudah lama, sudah 10 tahun, 15 tahun sudah ada. Implementasinya saja hanya ya, implementasinya Pak, ya? kurang serius. Nah, mudah-mudahan hikmahnya saya katakan nanti ini akan serius. Baik, kita doakan bersama tentang kebijakan tersebut. Baik, ada SMS yang masuk, saya akan bacakan. Bapak, terima kasih kepada 08789843 sekian-sekian yang telah berpartisipasi. Halo Publika, selamat sore. Saya Bayu di Prabu Mulih, mau ngasih saran nih Mbak. Salah satunya yaitu pemerintah harus membatasi kendaraan roda 2 dan 4 guna menekan polusi dan kemacetan sehingga bisa mengurangi dampak pemanasan global. Baik, mungkin saya bisa ke Pak Supli Effendi sebagai pakar lingkungan nih Pak. Menurut Bapak menanggapi katakanlah saran dari pemirsa yang ada di rumah seperti apa Pak? Oke, jadi saran itu bagus sekali. Hanya kalau pemerintah mau membatasi orang membeli bensin, membeli kendaraannya. Iya, kendaraan roda 2 dan 4 seperti itu sarannya Pak. Iya, kita kan double standar. Pabrik kita galakkan. Orang kita nggak mungkin kita batasi. Iya. Karena kalau kita batasi orang membeli kendaraan, bagaimana pabriknya? Karena pabrik itu ada juga tenaga kerja. Gitu. Jadi selalu ada pendekatan yang komprehensif.
Jadi sumber energi kata Pak Taufik, Prof Taufik tadi harus dicari, diseriuskan, konversi dari BBM premium ke gas serius. Nah ini kan kita kan nggak ada yang serius. Dalam semua lini kehidupan berbangsa ini kita harus jujur mengakui memang tidak ada yang serius. Nah, jadi bagaimana mungkin berhasil? Jadi terima kasih atas sarannya, tapi itu tadi saya katakan. Terima kasih. Baik, kita berlanjut. Kalau tadi kita sudah membahas sebenarnya apa itu pemanasan global dan juga kebijakan pemerintah sejauh ini menanganinya ya Pak ya. Kembali ke topik utama yaitu dampak pemanasan global. Tentunya banyak spesifikasi ataupun bidang-bidang, katakanlah politik, sosial, budaya ataupun pangan ekonomi, bisa juga terkena dampak dari pemanasan global. Saya ke Pak Joni Bustan, menurut Bapak sendiri sejauh ini sebenarnya bidang ataupun bagian apa saja yang merasakan dampak dari pemanasan global ini, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita bicara bidang, hampir semua bidang kehidupan itu kena. Tetapi yang menyangkut masalah kehidupan manusia itu masalah pangan. Baik. Jadi dengan dampak ini, dengan kenaikan temperatur udara yang biasa normal 30 menjadi 32, kenaikan lebih kurang 2 derajat Celcius di Indonesia ini. Itu dampaknya produksi padi per hektar itu menurun. Saya lupa angkanya berapa yang anunya. Kemudian dampak berikutnya produksi juga termasuk buah-buahan, termasuk peternakan, semuanya akan kena dampak ini. Nah, akibatnya kalau ini berkelanjutan krisis ini, maka akan terjadi yang namanya krisis pangan yang berkepanjangan dan akhirnya mengancam daripada hajat kehidupan manusia itu sendiri. Berkaitan dengan konsumsi mereka ya Pak ya? Bukan konsumsi saja, artinya kita akan kekurangan pangan. Jadi kita akan kekurangan segalanya, nanti barangkali dalam 2-3 tahun, 4 tahun kita belum tahu. Kalau ini tidak kita rem atau minimal menstabilkan yang ada, pemanasan global yang ada sekarang, maka sudah dipastikan pangan akan sangat rawan. Sudah pasti. Nah, bagaimana kalau pangan sudah rawan? Itu kejadiannya adalah nyangkut masalah geopolitik, geoekonomi, geososial dan yang lain-lain, geohankam. Nah, itu jadi permasalahan sekarang ini. Akan banyak jadi aspek. Semua sektor kehidupan itu akan dihantamnya. Itu dari pangan. Contoh gini ya, kita selalu memaksakan, misalnya bukan memaksakan, menghendaki adanya energi baru terbarukan, misalnya melalui biji-bijian dari buah-buahan. Kalau kita menggunakan misalnya CPO sebagai bahan baku, sementara bahan baku CPO untuk juga minyak goreng di rumah tangga, ketika jadi bahan energi, dia naik, ini akan naik. Ketika dia naik, akibatnya apa? BBM juga sudah naik, ini juga naik, hancurlah rumah tangga itu. Makin banyak kenaikan harga bahkan. Masalahnya masalah dampak sosial yang ditakuti sekarang. Jadi sebenarnya dampak sosial akibat daripada pangan tadi. Baik, nanti akan kita lanjutkan mengenai dampak-dampak itu Pak ya. Baiklah pemirsa TVRI Sumatera Selatan, tetaplah bersama kami dalam Publika. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, bacakanlah Al-Quran karena sungguh Al-Quran akan datang hari kiamat memberikan syafaat kepada yang membacanya. Al-Quran diturunkan sempurna, jadi harus kita berusaha semampu kita membaca dengan sempurna. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wendy Aprizal kembali menjumpai Anda kali ini dalam acara Klinik Tani. Kuatan daripada tanaman tersebut. Jadi tanaman itu supaya dia lebih sehat. Mudah-mudahan kalau tanaman dengan sehat, dengan sehat seperti ini, dia akan lebih memberikan respon resistensi, ketahanan terhadap penyakit tersebut. Biasa nanti bisa berpartisipasi bersama kami di sini di 0711 311454 atau di SMS di 0811 710. Masyarakat ini kadang-kadang sulit untuk mencari penanggulangan untuk membasmi penyakit jamur putih tersebut. Penyakit ini kalau kita dari awalnya kita bisa cegah dengan pengolahan tanah yang baik ya. Pertama, bermanfaat atau tidak? Kedua, mengandung mudarat atau tidak? Yang ketiga, ini termasuk hal-hal yang maksiat atau tidak? Ya. Dan yang keempat, mubazir atau tidak? Dan yang kelima, setiap yang kita lakukan itu hubungannya untuk kebaikan ibadah kepada Allah. Ya. Jadi boleh bergembira, boleh
dalam bahasa Inggris heavy. Iya. Tetapi 5 prinsip tadi itu. Iya, harus dijaga ya. Harus dijaga betul itu. Hanya di layar kaca TVRI Sumatera Selatan. Nggak ada akhirnya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Publika TVRI Sumatera Selatan. Masih dengan tema menarik kita pada sore hari ini, yaitu dampak pemanasan global. Dan tentunya masih kami undang partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di 0711311454 ataupun di line SMS. Anda dapat mengirimkan pesan singkat Anda di 081171109003. Baik, saya kembali ke Pak Joni Bustan. Tadi sempat terpotong bahwa ada dampak pangan ya Pak, di aspek pangan dan juga ada dampak sosial. Mungkin bisa dilanjutkan Pak penjelasan mengenai dampak tadi. Ya, jadi begitu dampak daripada pemanasan global terhadap pangan, menurunnya kebutuhan pokok seperti padi terutama ya, dan yang gandum yang lain-lain. Maka akibatnya apa? Harga pangan akan naik karena konsumennya tetap akan meningkat, demand-nya meningkat, sementara supply-nya akan semakin turun. Akibatnya apa? Ketika terjadi kenaikan, sementara daya jangkau beli masyarakat tidak sampai kepada titik yang diharapkan, akibatnya dampaknya adalah masalah sosial. Sudah pasti masalah sosial, seperti terjadinya masalah tindak kriminal yang tinggi, kemudian rawan kejahatan di mana-mana. Yang lebih berbahaya lagi, ketika rawan pangan itu dampaknya kepada ketahanan negara. Jadi tidak main-main dengan adanya global warming ini, pemanasan global ini. Yang paling ditakuti itu adalah di samping pangan, dampak langsung adalah ketika global warming itu yang ditandai dengan banyaknya CO2 akibat daripada pembakaran energi tadi yang dipakai pada transportasi, pada pabrik yang lain-lain, masalah kesehatan manusia itu sendiri. Terutama saya dengar dari teman-teman dari kedokteran, meningkatnya penyakit kanker. Terutama kanker paru-paru, karena langsung berhubungan dengan sistem pernapasan kita. Baik. Nah, bayangin begini aja, kalau kita ke Jakarta, kita merasakan ketika jam-jam sibuk itu bagaimana dampak daripada gas CO2 dari transportasi, dari bis, dari mobil yang lain-lain. Lain rasanya kalau kita di jam malam, itu lebih segar. Itu tanda bahwa kita sudah mulai kena yang disebut dengan keracunan parsial terhadap tubuh kita ini. Dan ini akibatnya umur manusia itu akan pendek, yang harusnya rata-rata 65 tahun mungkin jadi 60 tahun. Akibat daripada ini kita berhubungan dengan nanti kependekan umur ini dengan tenaga kerja, orang-orang ahli yang tadi harusnya 80 meninggal sudah umur 60, kita akan kekurangan tenaga ahli. Baik. Jadi dampak itu dampak sosial namanya itu. Nah, itu yang kita takutkan sekarang ini. Baik, begitu banyak dampak yang nantinya akan menggeruti berbagai aspek ya Pak, dari dampak pemanasan global itu sendiri, dan juga tadi sempat disebutkan bahwa salah satunya akan berdampak kepada kesehatan masyarakat seperti itu. Saya ke Pak Supri Effendi, menurut Bapak sendiri sejauh ini bagaimana sikap masyarakat menanggapi dampak yang terjadi ini? Apakah masyarakat telah melakukan berbagai upaya? Apakah masyarakat telah cukup mengerti bagaimana cara katakanlah meminimalisir dampak pemanasan global, Pak? Oke, jadi kebanyakan masyarakat sudah menyadari dampak negatif dari pemanasan global itu. Tetapi yang kita harus maklumi juga, masyarakat juga berpacu dengan bagaimana untuk melangsungkan kehidupan. Iya, baik. Jadi kadang-kadang mereka cuek, ya, ataupun apatis, ya. Nah, hanya angka-angka menunjukkan, misalnya kita dapat informasi dari Biro Pusat Statistik bahwa angka-angka orang gila di kota-kota besar termasuk Palembang meningkat. Itu salah satu bahwa langsung atau tidak langsung memang kalau Anda ada asosiasi, saya tidak mengatakan dampak, asosiasi daripada pemanasan global dengan dampak dengan kehidupan sosial itu kira-kira begitu. Jadi sudah semakin negatif. Sudah semakin negatif ya Pak sejauh ini. Baik, ada SMS yang telah masuk, kami ucapkan terima kasih kepada 08537775 sekian-sekian atas SMS yang telah diberikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Iman Susanto dari Bungur Mariana Banyuasin. Berbicara masalah dampak pemanasan global, Mbak, kalau menurut saya
pada era saat ini dampak akibat pemanasan global dikarenakan banyaknya berbagai pabrik yang ada di berbagai daerah, dan ini semua tentu saja banyak memerlukan energi, dan akibat dari banyaknya berbagai pabrik yang ada tersebut ini tentu saja mendatangkan berbagai limbah dari perusahaan seenaknya saja membuang limbah sembarangan dikarenakan tidak adanya tempat pembuangan lagi, dan ini tentunya sangat mengganggu lingkungan masyarakat. Dan ini bagaimana pendapat dari narasumber kita? Terima kasih. Mungkin saya bisa ke Bapak Taufik Toha terkait masalah energi tadi, Pak, silakan. Ya, mungkin sekalian juga menjelaskan untuk SMS yang disampaikan oleh dari Bapak Iman. Bapak Iman tadi, kita ketahui bahwa sumber dampak ya yang pemanasan global ini tadi disampaikan Pak Joni, 60% itu dari kontribusi dari sektor industri, dan 40% itu kebakaran hutan ya, dan fenomena lainnya ya, penguapan ya, 40%. Nah ini menurut pendapat saya ini memang perlu studi penelitian untuk menciptakan teknologi bersih, clean technology. Ya. Ya, jadi untuk menjawab yang Pak Imam tadi, dengan adanya teknologi bersih tentu ini akan berkurang. Jadi kita ya tentu dengan baik teknologi energi maupun teknologi lingkungan tentu untuk pengamanan daripada limbah-limbah industri tersebut. Nah, kita ya, Fakultas Teknik Unsri program pasca sarjananya ini telah mendirikan program studi magister ya, teknik kimia di bidang energi dan lingkungan. Ini kita ada program double degree kerjasama dengan Asian Institute of Technology AIT Thailand sejak tahun 2009, kemudian kemudian juga dengan King Mongkut University of Technology Thonburi Joint Graduate School of Energy and Environment Thailand itu sejak tahun 2010, dan pada tahun 2011 ini kita melakukan penjajakan kerjasama dengan Yunnan University Korea Selatan di bidang Clean Technology and Green Chemistry. Dan ini nanti kita akan juga mendirikan program S3 di bidang energi dan lingkungan terintegrasi atau Integrated Energy and Environment. Jadi juga kita akan mendirikan study program Study Center for Integrated and Energy Environment se Asia Tenggara nanti di Indonesia dan di Palembang. Ini sudah kita lakukan persiapannya, ya tinggal deklarasi direncanakan bulan Mei, bulan Juni ini akan kita realisasikan insya Allah. Baik, itu artinya salah satu cara penanganan tadi ya Pak, dengan adanya clean technology untuk mengeliminir dampak mengeliminir pemanasan global. Untuk kita tidak bisa menghilangkan, sekarang memperlambat atau mengurangi. Ya, mengurangi. Oleh karena itu kita ketahui bahwa peran perguruan tinggi, karena saya sebagai dekan Politeknik ya, kita perguruan tinggi itu suatu perguruan tinggi itu ya, dituntut untuk mampu mengatasi permasalahan global ya, dan mampu menjawab kebutuhan terkini. Seperti sekarang krisis energi, clean energi bersih, itu kita harus mampu perguruan tinggi. Di sinilah kita dari Universitas Sriwijaya kita akan meningkatkan sumber daya manusia ya, dan baik di bidang pendidikan juga maupun penelitian. Baik, itu artinya sejauh ini ada usaha dari pemerintah dan di sisi lain juga dapat didukung oleh peran dari perguruan tinggi seperti itu ya Pak. Tentunya untuk mendapatkan meminimalisir dan mengeliminasi segala bentuk dampak dari pemanasan global. Baik, saya kembali ke tadi 60% dari krisis energi dan 40% yang pernah disebutkan bahwa dari tindakan manusia seperti pembakaran hutan. Saya kembali ke Pak Supri Effendi, menurut Bapak apakah memang sejauh ini sangat parah 40% tindakan manusia yang dapat menyebabkan pemanasan global di negara kita, Pak? Oke, saya ingin mengingatkan bahwa semua ini bermula dari komitmen. Nah, biasanya kan kita ini semua banyak orang pintar, ya, terutama di perusahaan, di mana-mana. Mereka sudah ada kewajiban untuk AMDAL misalnya, bahwa perusahaan-perusahaan yang kata Pak Iman tadi, semestinya mereka itu menerapkan sistem manajemen lingkungan yang dikelola dan dipantau. Dan itu juga harus dikelola dan dipantau melibatkan pemerintah.
Kalau itu saja dilaksanakan, insya Allah tidak akan membuat limbah sembarangan. Kemudian yang masyarakat tadi, yang 60-40% itu sebetulnya tidak seperti itu persis. Baik. Yang saya tahu bahwa penyebab pemanasan global itu banyak sekali. Kita membuka hutan, kita bada sawah, kita membakar sampah sembarangan. Itu banyak sekali yang menyebabkannya itu kan. Jadi angka-angka itu boleh kita katakan 60-40, tapi untuk beberapa tempat memang angka-angka itu tidak seperti itu. Gitu. Nah, jadi saya ingin menjawab bahwa komitmen semua pihak. Ada enggak untuk mengurangi open fire misalnya, atau industrinya untuk clean teknologi tadi, atau kita tidak membuang limbah sembarangan, sampah sembarangan. Baik. Nah, jadi komitmen kita yang dipertanyakan. Baik, artinya komitmen di sini jangankan hanya dari pemerintah saja ya Pak. Semua. Tentunya masyarakat dan iya. juga berbagai instansi seperti salah satunya tadi perguruan tinggi, iya. dan juga dapat diinformasikan kepada perusahaan-perusahaan yang terkait. Betul. Atas limbah, atas pembuangan dari limbah perusahaan tersebut. Iya, ya karena Pak? kita ada peraturan. Baik. Iya. Baik, berbicara tentang komitmen akan kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini Pak. Baiklah pemirsa TVRI Sumatera Selatan, nampaknya menarik sekali pembahasan kita mengenai dampak pemanasan global, dan akan tetap kami tunggu partisipasi Anda di 0711311454 atau di 0811710903. Baiklah, Publika akan segera kembali sesaat lagi. Kami ada untuk kepentingan informasi, budaya, hiburan, dan pendidikan. Kami perbaiki kualitas transmisi menjadi UHF. Palembang dan sekitarnya, saluran 46 frekuensi 671,25 MHz. Kayu dan sekitarnya, saluran 56 frekuensi 751,25 MHz. Prabu Muli dan sekitarnya, saluran 51 frekuensi 711,25 MHz. Lubuk Linggau dan sekitarnya di saluran 51 frekuensi 711,25 MHz. Lahat dan sekitarnya, saluran 37 frekuensi 599,25 MHz. Batu Raja dan sekitarnya, saluran 39 frekuensi 615,25 MHz. Kami bangga berkarya bagi warga Sriwijaya. Cerita rakyat dari Palembang. Judulnya adalah Legenda Perahu Bidar. Dua perahu bidar telah siap. Keduanya sama-sama cepat. Sama-sama cepat. Tak ada satupun di antara mereka yang mau mengalah. Perahu bidar itu mencapai finish bersamaan. Hanya di layar kaca TVRI Sumatera Selatan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Publika TVRI Sumatera Selatan, masih dengan tema hangat kita yaitu dampak pemanasan global. Dan tentunya kami nantikan partisipasi Anda di 0711311454 atau juga Anda dapat mengirimkan pesan singkat Anda di 0811710903 untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan mengenai tema kita pada sore hari ini. Baik, saya kembali ke tiga narasumber kita yang ada di studio TVRI Sumatera Selatan. Berbicara mengenai tadi masalah dampak ya Pak, berarti ketika kita melihat dampak yang sangat besar, berarti diperlukan upaya-upaya yang harus dilakukan seperti itu. Tadi sempat disebutkan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu mengubah bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas. Nah, sejauh ini apakah sebenarnya provinsi kita ambil contoh provinsi Sumatera Selatan itu sendiri telah siap untuk menerapkan BBM menjadi BBG itu sendiri? Saya mungkin ke Pak Taufik Toha, silakan Pak. Baik, terima kasih. Nah, kita ketahui bahwa seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa implementasi dan sosialisasi penggunaan konversi BBM ke BBG ini sudah dilakukan kalau di Jakarta 1996, di Palembang ini 2005. Pada waktu itu ada 2 stasiun pengisian bahan bakar gas
yang ada dua, yang pertama di Jalan Radial, yang satunya lagi di Jalan Basuki Rahmat. Nah, kedua SPBG ini tidak bisa lanjut karena pada waktu itu kendala converter kitnya juga terbatas untuk didapatkan. Di samping itu juga jadi menjadi kendala. Oleh karena itu pada waktu itu jadi hilang kebijakan itu. Kemudian 2009 ya, Juni 2009 itu digalakkan lagi. Jadi ada satu SPBG di PD Hilir kerjasama dengan PT Compressed Natural Gas NG Raya Hilir, itu mendirikan SPBG, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas, dan pemerintah telah memberikan bantuan 600 unit converter kit dan tabungnya kepada Taki. Tapi ini juga menurut pendapat saya, pengamatan saya, ini salah sasaran, dibagikan ke semua rute. Ya, ada yang rute Lemabang Sayangan, ya, kemudian Pak Jo Ampera, Bukit Ampera, ini mungkin cocok ini kalau Ampera, kemudian Tangga Buntung ke Ampera, ya. Baik. Nah, sehingga dari 600 komputer kit yang dibagikan itu saat ini sepengamatan saya hanya 60 unit taksi yang menggunakan komputer kit dengan komputer kit ini. Dan ini ya tentu karena tidak mungkin taksi yang rute Lemabang atau Tangga Buntung itu mau menuju ke Jalan Demang Lebar Daun. Pertama, ya tidak ekonomis, ya, kemudian melanggar aturan lalu lintas rute, ya, melintasi aturan. Dan juga memang kendala juga kedua kita infrastruktur stasiun pengisian bahan bakar gas ini kan terbatas, dan tahun ini saya dengar Sumatera Selatan, Kota Palembang akan difasilitasi oleh Kementerian SDM akan mendapat bantuan 4 unit stasiun pengisian bahan bakar gas. Yang satunya di Jalan Sudirman, ada di Jakabaring, ada di Kertapati, ada di dekat Pusri. Jadi dengan adanya ini, saya rasa ini sudah mewakili beberapa daerah padat, ya. Nah, mudah-mudahan dengan berdirinya SPBG ini, ya tentunya ini akan membantu sekali, ya, mengurangi dampak kontribusi di sektor energi ke pemanasan global. Namun kita ketahui juga bahwa tidak satu-satunya, ya, karena ini yang banyak menggunakan energi ini kan negara-negara besar, kan. Mungkin Pak Joni, Pak ini nanti bisa menjelaskan. Baik. Nah, ini kan kendala kita. Tentu kalau untuk mempercepat implementasi konversi BBM ke BBG ini, ya, dimulai dari kendaraan dinas, kendaraan industri, ya. Baik, tentunya kita harapkan bersama-sama wacana itu dapat dikerjakan tentunya dengan baik, ya Pak, mencapai semaksimal mungkin tujuan utamanya. Baik, berbicara masalah pemanasan global tadi, tentunya tidak secara nasional kita bahas mengenai negara Indonesia, tentunya mencakup internasional juga. Nah, sejauh ini juga bagaimana mengenai wacana efek rumah kaca itu sendiri, Pak, yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Mungkin Pak Joni Bustan bisa memberi tanggapan. Mungkin lebih cocok Pak Supri, ya. Baik, mungkin saya ke Pak Supri dulu, nanti saya kembali ke Pak Joni. Silakan, Pak Supri. Oke, sebetulnya kalau penyumbang gas rumah kaca yang terbesar itu Amerika Serikat, Cina, di mana ada industri, di mana paling banyak kendaraan, itu adalah sumber. Ya. Saya setuju bahwa 60% daripada itu adalah industri dan transportasi. Nah, jadi Indonesia tidak seberapanya, mungkin tidak sampai 20% nih daripada penyumbang gas rumah kaca dunia. Nah, hanya biasanya itu yang jadi masalah itu adalah mikro, ya. Nah, kita di negara yang cukup panas biasanya kita tidak memperhatikan ventilasi rumah, kantor dan segala macam. Wajar kalau di sana sini makin panas. Demikian juga ruang terbuka hijau tapi tanaman tidak ada misalnya, atau juga perumahan-perumahan kita yang ada rumah semua, tanaman tidak ada. Nah, jadi itu yang kita pikirkan itu adalah bagaimana berpikir lokal, berpikir global tapi bertindak lokal, itu pikir saya. Baik, seperti itu. Nah, kembali masalah dampak pemanasan global tadi Pak sudah disebutkan bahwa menyangkut aspek dari pangan dan juga sosial tentunya. Menurut Pak Joni Bustan sendiri, apakah ada lagi aspek-aspek lain yang tentunya sangat besar menerima dampak dari pemanasan global ini, Pak?
Joni. Sebelum saya menjawab dampaknya itu ya, coba kita lihat dulu sekarang ini masalah penyebab daripada pemanasan global. Iya, baik. Kalau dari segi sektor konsumsi energi, kita bisa bayangkan negara-negara penghasil minyak seperti negara Timur Tengah yang lain-lain, Iran saja sudah 42 juta barrel per hari. Produksi minyak dunia ini lebih kurang 12 juta barrel per hari. Satu barrel itu 200 kilogram. Berarti 2,4 miliar kilogram per hari minyak diproduksi dan kemudian dijadikan BBM dan dibakar. Semuanya digas CO2. Kalau dari 2,4 miliar kilogram per hari kita kalikan 60% jadi CO2, kita bayangin 1,44 miliar kilogram per hari gas CO2 membentuk namanya lapisan. Sehingga dia menjadi awan sekarang sudah, menjadi awan CO2. Jadi ketika matahari bisa masuk ke bumi, dipantulkan kembali, tertahan oleh awan CO2 ini. Akibatnya tertahan kenaikan temperatur. Begitu kenaikan temperatur, penguapan air laut tidak bisa dicegah. Kemudian penguapan air-air permukaan seperti sungai, tanah, dan yang lain-lain, akhirnya terjadi banjir. Baik. Banjir dan yang lain-lain, belum dampak penyakit ya, kita belum sampai sana. Akibat banjir, coba bayangkan, coba sekarang Indonesia, sepanjang tahun banjir di mana-mana, tidak ada lagi musim. Padahal kita hanya mengenal 2 musim, kemarau dan musim hujan. Ini kemarau pun kita hujan. Kemarau masih nah, hujan. kapan musim panen padi, kapan musim tanam padi sudah tidak benar lagi. Apakah tidak berdampak pada kebutuhan pokok bangsa Indonesia mengenai padi? Nah, ini salah satunya. Jadi bukan pencegahan, kita tidak bisa mencegah, paling meminimasi dampak. Untuk itu, seperti kata Dekan Polteknik Unsri, terutama perguruan tinggi sebagai pemikir, industri sebagai pemakai, masyarakat sebagai penikmat. Tiga-tiga ini harus bersinergi. Dari mana mulainya? Pertama dari pemakai. Pemakai seperti industri, jangan segan-segan mengeluarkan biaya untuk mengatasi dampak daripada pemanasan global dengan dalam konteks penemuan teknologi-teknologi yang bermuara kepada clean teknologi. Kemudian perguruan tinggi berpikir bagaimana meminimasi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dari minyak bumi dan gas tadi. Walaupun BBG juga dampaknya lama-lama akan ada juga, tetapi juga kita tidak bisa menghilangkan secara total. Nah, untuk itu jawaban satu, dari perguruan tinggi harus mengarah kepada yang namanya clean teknologi, seperti kata Pak Dekan tadi. Contoh begini, nggak usah jauh-jauh, kita orang Palembang. Dulu kalau kita mau menggoreng kemplang itu kan harus ada kompor minyak tanah, ada minyak segala macam. Coba sekarang dengan teknologi microwave oven, tidak perlu minyak, tidak perlu dipanaskan di matahari, langsung dan bagus hasilnya. Itu clean teknologi. Artinya teknologi yang akan dikembangkan nantinya oleh perguruan tinggi, terutama Unsri, itu mengarah kepada yang namanya teknologi cahaya, teknologi gelombang. Seperti halnya sekarang handphone. Handphone ini gelombang, yang tadinya melalui kawat panjang beratus km, sekarang nggak lagi. Nah, tetapi kita selama kita masih menggunakan teknologi pembakaran, combustion teknologi, jangan diharap kita bisa akan berlari dari lingkaran setan kalau saya sebut ya, masalah global ini. Jadi harus cepat gerakannya ini. Nah, pergerakan cepatnya ini bukan pada strata 1, strata 3, S3, karena dia yang pemikir, dia yang penemu, dia yang berinovasi, atau juga orang-orang yang tidak harus S3 tapi dia berpikir seperti S3. Baik. Satu sisi. Sisi lain, industri sudah harus menaikkan yang disebut dengan efisiensi penggunaan energi. Misalnya begini, kalau kita mau menghasilkan suatu, misalnya gini ya, 1 ton produk, kita butuh misalnya 1000 kalori. Bagaimana 1 ton ini menjadi 800 kalori. Ini sudah bisa mengurangi. Jadi strategi dunia sekarang tidak mengurangi emisi, tapi menahan emisi tetap seperti ini. Sementara 10 tahun diharapkan muncul teknologi-teknologi baru. Ini yang ditangkap oleh Dekan Polteknik Unsri. Sehingga kerjasama nantinya dengan Korea Selatan masalah green chemistry and clean technology. Karena sejarah pembentukan alam bumi ini itu dimulai dari adanya hutan, baru hewan, baru manusia penikmatnya. Nah, jadi kalau kita mengacu kepada bahan baku green chemistry dari hutan, insya Allah kita akan selamat. Baik Pak Joni, kita angkat telepon terlebih dahulu dari pemirsa. Iya baik, halo selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Budi di OI. Baik, silakan Pak Budi, pertanyaan atau tanggapan Anda. Saya mau menanggapi pada
apakah itu siapa saja yang mau menangani, apakah sudah menurut sumber itu? Ini Pak, kenapa Indonesia sekarang banyak melakukan perubahan seperti BBM itu akan berubah, akan. Pak Budi, mungkin volume televisinya diperkecil dan suara Bapak diperbesar. Kita sedikit gangguan mendengar suara Bapak. Iya, terima kasih. Kenapa Indonesia sekarang banyak melakukan perubahan Pak? Seperti BBM itu diubah menjadi BBG. Itu apa alasannya? Padahal BBM itu sejak dari zaman dahulu itu tidak pernah dilakukan perubahan. Apa alasannya dari pemerintah pusat? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Budi di Banyuasin. Baik, menurut Pak Budi, mengapa Indonesia banyak perubahan? Salah satunya BBM yang diubah menjadi BBG. Namun nanti kita akan jawab setelah promo yang berikut ini, Bapak. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Selatan, tetaplah bersama kami dalam Publika dengan tema kita dampak pemanasan global. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Kembali hadir menjumpai Anda kali ini dalam Publika. Kalau berkaitan dengan penataan kota, ini kewenangan kabupaten kota. Ya, kadang nggak diatur, misalnya daerah resapan itu tidak boleh timbul. Yang desentralisasi dan dekonsentrasi ini yang rawan hal-hal yang sifatnya teknis. Pada umumnya diatur di level peraturan perundang-undangan lebih tinggi dari Perda. Sekolah-sekolah berstandar internasional ini memang dirancang untuk menjadi semacam lokomotif pengembangan. Sebenarnya apa kendala yang mendasari bahwa SMA 17 ini juga salah satu yang belum juga naik kelas akhirnya menjadi SBI saat ini? Standar yang terakhir ini itu harus di atas 99%. 8 standar harus terpenuhi, jadi RSB itu SSN plus IK. SSN itu lihat 8 standar nasional, IK itu standar internasionalnya. Untuk kepentingan informasi, budaya, hiburan, dan pendidikan, kami perbaiki kualitas transmisi menjadi UHF. Palembang dan sekitarnya, saluran 46 frekuensi 671,25 MHz. Kayu dan sekitarnya, saluran 56 frekuensi 751,25 MHz. Prabu Muli dan sekitarnya, saluran 51 frekuensi 711,25 MHz. Lubuk Linggau dan sekitarnya di saluran 51 frekuensi 711,25 MHz. Lahat dan sekitarnya, saluran 37 frekuensi 599,25 MHz. Batu Raja dan sekitarnya, saluran 39 frekuensi 615,25 MHz. Kami bangga berkarya bagi warga Sriwijaya. Remaja awal sekitar usia 12 sampai 14, lalu kemudian remaja tengah dan remaja akhir nanti yang menjelang dewasa gitu. Umur 8 tahun, tapi berhubung perempuan puberitasnya lebih cepat. Karena pubertas masanya maju, kalau yang sebelumnya 12-13, sekarang 10-11 sudah mulai. Artinya apa? Perubahan lebih cepat, kita sebagai orang tua juga harus adaptasinya lebih cepat dong. Hanya di layar kaca TVRI Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam TVRI Sumatera Selatan dengan acara Publika. Dan tentunya masih dengan tema dampak pemanasan global dengan 3 narasumber kita di studio TVRI Sumatera Selatan. Baik Pak, tadi sempat ada pemirsa yang menghubungi kita dan juga mempertanyakan mengapa Indonesia banyak perubahan. Salah satunya tadi wacana perubahan BBM ke BBG, bahkan sebenarnya itu kebijakan pemerintah untuk menanggulangi masalah ini ya Pak. Menurut Pak Joni Bustan sendiri, sebenarnya mengapa hal ini harus dilakukan oleh pemerintah? Alasan utamanya itu seperti apa, Pak? Ya, kalau saya perhatikan pemerintah ini selalu mengadakan perubahan kebijakan ini ketika sudah mepet masalah anggaran sebenarnya. Baik. Itu saja di antaranya. Iya. Tapi sebenarnya kita, ya terima kasih ya pemerintah masih mau berpikir secara jernih. Tapi sebenarnya perubahan dari BBM ke BBG itu bukan total, perubahan BBM BBG itu parsial. Jadi dalam, kalau untuk mesin-mesin kayak mobil itu bisa dia pakai tetap solar atau premium, bisa juga pakai bahan bakar gas. Tujuannya apa? Karena kita sekarang ini dihadapkan pada krisis sumber daripada minyak itu sendiri. Sudah semakin susah mencari sumber-sumber baru daripada minyak bumi ini yang sifatnya ekonomis. Ada tapi lifting cost-nya itu mahal sekali.
Nah, dengan digabung dengan BBG, maka diharapkan nantinya bahwa satu sisi kita bisa memasyarakatkan BBG itu supaya nanti bisa sebagai bukan substitusi ya, sebagai pendamping BBM, supaya nanti BBM itu nanti berapa tersedia cukup untuk digunakan dengan dianukan oleh BBG tadi. Jadi bukan pengganti ya Pak, bukan oleh BBG dia sebagai itu pendamping sendiri. sifatnya. Jadi jumlah dari itu ya, tidak kekurangan. Tetap BBM tidak bisa kita tinggalkan. Terbukti sekarang Amerika terus mengimpor minyak 4 juta barrel per hari, nggak bisa dianukan. Bahwa bagaimanapun untuk merubah sistem permesinan yang ada di dunia tidak semudah itu, tidak semudah yang kita bayangkan. Mungkin kita butuh 5 tahun ke depan baru bisa BBG total. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah lama, seperti kata Pak Taufik tadi, sejak tahun 1996 ya, dan 2005. Tapi lagi-lagi kayaknya kelihatan dari sistem anggaran ya. Ketika anggaran defisit mulai dicari permasalahannya dari BBM ke BBG diantaranya. Jadi bukannya pemerintah itu mengadakan perubahan, memang barangkali ya pemerintah ini kadang-kadang panik juga melihat situasi global yang berubah secara cepat. Seperti sekarang masalah Iran, nuklir Iran, akhirnya minyak naik sampai 100 berapa Pak Taufik? 115. Mungkin minggu depan sudah mau naik 120 US dollar. Kalau naik terus kolab APBN kita. Nah makanya BBG masih lumayan ya, gas itu masih kenaikannya tidak begitu cepat seperti minyak. Kenapa? Karena 80% masih menggunakan BBM, belum gas sekarang. Itu sebenarnya. 80%. Baik, tadi tentunya masih dengan tema kita, dampak pemanasan global, dan sepertinya ada pemirsa yang mencoba bergabung. Kita angkat. Halo, selamat sore. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Baik. Ini minta pendapat dengan Pak Pakar dari lingkungan hidup ini, masalah pemanasan global ini, Bu. Jadi pemanasan global ini ya dengan cara kita melakukan penanaman hutan itu yang paling penting, Bu. Tapi sekarang ternyata pemerintah kita ini banyak wacana-wacana saja. Baik. Penanaman, tapi penanaman itu mudah, Bu, gampang. Yang paling susah itu adalah perawatan. Baik. Jutaan miliaran tanaman yang ditanam kalau tidak dirawat, nah itu percuma, itu cuman ece-ecean aja kalau bahasa orang dusun. Baik, Pak. Nah itu perlu penanaman hutan tadi memang harus dipelihara dengan baik, terutama bagi pakar-pakar dan pemerintah itu harus ngasih contoh. Ya terutama kehutanan ini banyak yang bukannya memberi percontohan kepada hutan, malah mereka yang merusak hutan. Nah itu pendapat dari kita, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pendapatnya. Baik, saya kembali ke Pak Supri Effendi, mungkin sedikit jawaban Bapak sebelum kita tutup acara kita. Menurut Bapak sendiri seperti apa itu penanaman dan juga pemeliharaan yang harusnya dilakukan oleh pemerintah? Silakan. Iya, jadi begini, kita ini harus ada usaha penyadaran bersama. Baik. Yang rusak itu adalah iman kita, akhlak kita. Jadi begitu kita ada proyek, maka yang kita pikirkan itu bagaimana saya dapat untung. Baik. Maka penanaman itu hanya sandiwara saja. Yang di bawah juga begitu, membuang pontong rokok sembarangan. Baik. Nah, jadi itu. Jadi intinya itu kita perbaiki semua komitmen kita, jangan lagi tidak sungguh-sungguh. Nah, jadi kalau kita masih main-main, masih bersandiwara, maka tunggulah kehancuran yang lebih dahsyat. Nauzubillah min dzalik ya. Baik. Jadi itu ini perlu kita pikirkan bersama. Baik, mungkin dari Pak Taufik Toha sedikit tambahan, mungkin dari Bapak memberikan himbauan kepada masyarakat bagaimana setidaknya mereka juga ikut turut berpartisipasi dalam pencegahan pemanasan global ini. Silakan Pak. Untuk mengeliminir atau memperlambat kerusakan lingkungan pemanasan global ini perlu peran serta aktif dari semua pihak, dalam hal ini pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, masyarakat, dan badan penelitian dari instansi yang terkait yang ada, untuk sama-sama mengimplementasikan dan memanfaatkan serta mensosialisasikan teknologi, baik teknologi energi dan teknologi lingkungan yang sudah ada. Ini jadi sama-sama jadi ininya. Sama-sama ya Pak. Baik, saya ucapkan terima kasih. Bisa pemanasan global dapat
diperlambat seperti itu. Ya. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik Toha, kepada Bapak Supli dan juga Bapak Joni atas kesempatannya telah menyempatkan hadir di sore hari ini dalam Publika. Baiklah pemirsa TVRI Sumatera Selatan, akhirnya saya Syarima Suhaimi beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Tentunya kita sama-sama bersama pemerintah, bersama instansi terkait, dan tentunya ada peran dari para pemikir dan juga dari perguruan tinggi untuk bersama-sama meminimalisir dan tentunya menekan dari dampak pemanasan global yang ada. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.